Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tifa Istiqomah dengan NIM 244110402094. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu ushul fiqh. Materi yang pertama yaitu pengertian ushul fiqh. Secara etimologis, ushul berasal dari bahasa Arab al-usul dan al-fiqh. Al-usul yang artinya dasar atau pokok, dan al-asal yang artinya asal, dan al-fiqh artinya pemahaman. Secara etimologis yaitu usul berarti sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lain, sehingga usul fiqh adalah ilmu yang menjadi dasar bagi ilmu fikih. Menurut istilah, usul fiqh adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah, metode, dan dalil-dalil secara menyeluruh untuk memperoleh dan menetapkan hukum-hukum syariat Islam dari sumber-sumbernya seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Materi selanjutnya yaitu sejarah perkembangan ushul fiqh. Dari materi yang pertama itu ada pada masa Rasulullah SAW, yaitu pada abad pertama belum ada pembicaraan soal ushul fiqh dengan segala bentuk kaidah-kaidahnya. Saat Nabi SAW masih hidup, acuan hukum langsung diputuskan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu ilahi yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi, fatwa dan putusan hukum yang Nabi keluarkan tidak membutuhkan dasar dan kaidah-kaidah yang dibutuhkan. Hanya dicukupkan dengan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua ada pada masa sahabat. Pada masa sahabat, dalam berfatwa dan membuat keputusan hukum Islam, para sahabat langsung mengacu kepada nas, yaitu Al-Quran dan hadis, yang mereka pahami dengan pemahaman bahasa Arab mereka yang masih orisinil. Arti orisinil di sini yaitu belum tercemari oleh faktor-faktor luar yang mempengaruhi kemampuan kebahasaan mereka dalam memahami nas. Selain itu juga dengan pernah hidup semasa Rasulullah itu menjadi nilai plus tersendiri bagi para sahabat. Di samping keberkahan suhbah atau hidup semasa dengan Nabi Muhammad SAW, mereka juga mengetahui langsung faktor historis turunnya Al-Quran atau asbab nuzul dan hadis yang berkaitan dengan hukum tertentu. Dengan begitu, para sahabat belum membutuhkan kaidah-kaidah sebagai yang terdapat dalam usul fiqh. Yang ketiga ada pada masa tabi'in, yaitu pasca generasi sahabat. Wilayah kekuasaan Islam semakin luas, sehingga pemeluk Islam semakin banyak dari berbagai bangsa, dengan tipikal sosial dan geografis yang beragam. Di sini terjadilah asimilasi bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain, sehingga banyak keracuan dalam memahami nas. Hal ini mendorong untuk dibakukannya batasan dan kaidah bahasa demi menjaga orisinalitas yang telah hilang. Dengan demikian, pemahaman atas nas tetap terkontrol, sehingga saat dipahami oleh penerima nas tempo dulu. Selanjutnya, yaitu ada materi sumber hukum Islam. Berdasarkan penelitian menurut Abdul Wahab Khalaf, telah ditetapkan bahwa dalil syara' yang menjadi dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, ijma, dan yang terakhir qiyas. Sumber hukum yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran itu dalam kajian usul fiqh merupakan objek pertama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum. Sedangkan dari menurut bahasa, yaitu bacaan,
Dan menurut istilah, yaitu kalam Allah yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan bahasa Arab serta dianggap beribadah bagi yang membacanya. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran mengandung 3 ajaran pokok. Yang pertama, ajaran yang mengandung ajaran yang berhubungan dengan akidah. Yang kedua, ajaran yang berhubungan dengan akhlak. Yang ketiga, hukum-hukum amaliyah. Di sini juga terdapat kedudukan Al-Quran. Yaitu sebagai sumber hukum pertama. Bila seseorang ingin menemukan hukum suatu kejadian, maka tindakan pertama ia harus mencari penyelesaiannya dari Al-Quran. Dan selama hukumnya dapat diselesaikan dengan Al-Quran, maka ia tidak boleh mencari jawaban lain di luar dari Al-Quran sebagai sumber utama atau pokok, berarti menjadi sumber dari segala sumber hukum, sehingga penggunaan sumber lain harus sesuai petunjuk Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua yaitu sumber hukum Islam hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk ucapan, tindakan, persetujuan, dan keadaan beliau. Hadis berfungsi sebagai sumber kedua dalam hukum Islam setelah Al-Quran. Terdapat juga kedudukan hadis, yaitu sebagai penguat dan memberikan keterangan ketika penjelasannya tidak tercantum dalam Al-Quran. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah hukum yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad, yang merupakan petunjuk dari Allah dan bisa juga dari hasil ijtihad. Selanjutnya itu ada sumber hukum Islam ijma. Kata ijma sendiri itu menurut bahasa yaitu kesepakatan tentang suatu masalah, sedangkan menurut istilah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara pada satu masa setelah masa Rasulullah wafat. Menurut Muhammad Abu Zahroh, para ulama sepakat bahwa ijma sah dijadikan sebagai dalil hukum. Ada juga yang berpendapat, jumhur ulama, bahwa kedudukan ijma menempati salah satu sumber dalil hukum sesudah Al-Quran dan hadis. Berarti, ijma dapat menetapkan hukum yang mengikat wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Ijma juga mempunyai syarat dan rukun. Menurut Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqh menyimpulkan bahwa rukun ijma ada 4. Yang pertama, pada waktu terjadinya suatu kejadian yang diselesaikan dengan cara ijma harus ada beberapa mujtahid yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, mencakup keseluruhan para mujtahid. Berarti, imam mujtahid yang terlibat dalam ijma atau hukum syar'i harus mencakup keseluruhan para imam mujtahid. Yang ketiga, ada kesepakatan dari para mujtahid atas hukum syar'i harus diawali dengan mempresentasikan pendapat masing-masing dari para mujtahid. Kesepakatan atas hukum syar'i tersebut harus benar-benar melibatkan semua mujtahid. Itu adalah rukun dari ijma. Selanjutnya ada syarat ijma, yaitu yang pertama ada ijma yang disepakati oleh para mujtahid. Yang kedua, ijma harus disandarkan pada dalil-dalil syar'i. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menetapkan suatu kecuali bersandar pada wahyu. Selanjutnya, mayoritas ulama usul fiqh berpendapat bahwa landasan ijma terdiri dari dalil qat'i, yaitu Al-Quran dan hadis yang mutawatir. Selanjutnya, menurut jumhur ulama, ijmanya berlaku pada hukum syar'i, tidak pada yang lain. Yang selanjutnya juga berlalunya
Maka syarat keenam ini masih diperselisihkan di kalangan para ulama ya. Selanjutnya itu yang terakhir ada tidak diperbolehkan ada hukum ijma sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sama. Itu adalah rukun dan syarat ijma. Selanjutnya ada macam-macam ijma. Ijma dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ijma syar'i dan ijma sukuti. Ijma sukuti. Yang pertama itu ada ijma syar'i, yaitu para mujtahid yang menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas, baik berupa ucapan ataupun tulisan. Yang kedua itu ada ijma sukuti, yaitu para mujtahid semuanya atau seluruh ataupun sebagian mereka tidak menyatakan pendapat dengan jelas dan tegas, tetapi mereka hanya berdiam diri saja atau tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang dikemukakan mujtahid lain yang hidup pada masanya. Selanjutnya itu ada ditinjau, ijma yang ditinjau dari segi kepastian itu ada dua. Yang pertama ijma qot'i, yaitu hukum yang dihasilkan ijma yang diyakini benar terjadi, tidak ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijma yang dilakukan pada waktu lain. Yang kedua itu ada ijma dhonni, yaitu hukum yang dihasilkan ijma itu masih ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijtihad orang lain atau dengan hasil ijma yang dilakukan pada waktu yang lain. Selanjutnya itu ada sumber hukum Islam, qiyas. Secara bahasa, qiyas itu berasal dari kata koso, yaitu kiasan yang artinya mengukur, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Secara istilah itu, qiyas didefinisikan sebagai menyamakan hukum suatu kejadian lain yang ada nasnya karena adanya kesamaan dalam hal ilat antara keduanya. Kedudukan qiyas dalam hukum Islam, para ulama usul fiqh menetapkan bahwa qiyas merupakan dalil syar'i yang keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma. Qiyas menjadi salah satu sarana penting juga dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang belum memiliki hukum eksplisit dalam nas. Penggunaan qiyas juga mencerminkan rasionalitas dalam hukum Islam tetap berpijak pada prinsip-prinsip syar'i. Selanjutnya ada rukun qiyas yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama asal atau pokok kasus, yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nasnya yang dijadikan tempat mengkiaskan atau biasa disebut maqis alai. Yang kedua ada far'u atau cabang, yaitu peristiwa hukum yang belum ditetapkan hukumnya secara langsung oleh nas. Yang ketiga ada hukum asal, yaitu hukum syar'i yang telah ditetapkan hukum terhadap asal melalui nas atau ijma dan akan diberlakukan pula pada far'u melalui proses qiyas. Yang terakhir ada ilat, yaitu alasan yang menjadi dasar penetapan hukum terjadi dan keberadaannya juga ditemukan dalam far'u. Selanjutnya juga ada syarat qiyas, yaitu meliputi hukum asal tidak mengalami perubahan atau belum dinasahkan. Yang kedua, asal dan hukumnya telah ditetapkan berdasarkan dalil syar'i. Yang ketiga, hukum yang berlaku pada asal dapat diberlakukan pula terhadap far'u dengan syarat terdapat kesamaan dalam ilat. Yang ketiga, hukum far'u tidak boleh mendahului hukum asal karena hukum pada far'u ditetapkan berdasarkan ilat yang terdapat pada asal. Selanjutnya, ilat yang terdapat pada far'u harus sama dengan ilat yang terdapat pada asal agar hukum ditetapkan bersifat analogis dan tidak menyimpang. Selanjutnya, hukum pada far'u harus sesuai dengan hukum pada asal. Artinya, tidak boleh terjadi pertentangan antara keduanya. Selanjutnya juga, keberadaan hukum senantiasa bergantung pada keberadaan ilat
Terakhir, ilah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syar'i. Selanjutnya ada macam-macam kias. Kias dilihat dari bentuknya itu ada 3 macam kias. Ilat, yaitu kias yang mempersamakan asal dengan far'u, karena keduanya mempunyai persamaan ilat. Yang kedua ada kias dilalah, itu yang menunjukkan ilat tidak secara langsung menetapkan hukum, melainkan hanya menjadi petunjuk adanya hukum pada suatu peristiwa yang sejenis. Yang terakhir ada kias syib, itu yang menyerupai digunakan ketika far'u tidak memiliki kesamaan ilat secara jelas dengan asal tertentu, tapi memiliki kemiripan dengan asal lain dalam beberapa aspek yang mendekati. Ya, yang selanjutnya itu ada maslahah mursalah. Pengertian maslahah mursalah yaitu berasal dari jamak dari masoleh, ya, yang artinya maslahat atau yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Istilah yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki landasan eksplisit dalam nas, itu Al-Quran atau hadis, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan bertujuan untuk mewujudkan kebaikan atau maqasid al-syariah. Ada beberapa syarat juga ya yang dikemukakan oleh Al-Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistimatkan hukum, yaitu yang pertama, maslahah itu sejalan dengan jenis tindakan syara. Yang kedua, maslahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nas syara. Yang ketiga, maslahah itu termasuk ke dalam kategori maslahah yang daruri, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan umum. Dilihat dari segi prioritasnya, itu yang pertama, maslahah ad-darurah, yaitu yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Yang kedua ada maslahah al-hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Dengan kata lain, maslahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan dihadapinya. Selanjutnya maslahah al-tahsiniyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Selanjutnya juga ada dilihat dari segi kandungan. Maslahat dibagi menjadi 2, yaitu maslahah al-ammah, yaitu menyangkut kepentingan umum, dan maslahah al-khassah yang berkaitan dengan kepentingan pribadi. Materi selanjutnya itu ada maqasid asy-syariah. Maqasid asy-syariah menurut bahasa itu bentuk jamak dari qasd yang artinya maksud atau tujuan. Syariah sendiri itu juga menurut bahasa yaitu ajaran atau agama atau jalan. Konsep maqasid syariah adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasaan dalam Islam, yang menegaskan bahwa Islam mengetapkan tujuan dan memelihara maslahat umat manusia. Maqasid asy-syariah juga merupakan nilai-nilai dan ruh yang berada pada hukum Islam itu sendiri. Menurut Al-Ghazali merinci bahwa maslahat sebagai inti dari maqasid asy-syariah itu ada 5, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima maslahat ini berada pada tingkat yang berbeda sesuai dengan skala prioritas maslahat tersebut. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali membedakannya menjadi 3 kategori. Yang pertama, daruriyat atau pokok, al-hajat atau pendukung, tahsiniyat atau pelengkap, atau juga penyempurna. Materi terakhir itu ada contoh kegunaan dalam memahami usul fiqh. Dalam memahami usul fiqh sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena prinsip-prinsipnya membantu umat Islam dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya dalam konteks menentukan hukum berpuasa di bulan Ramadan, yaitu
Kewajiban berpuasa di bulan Ramadan yang diatur dalam Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah ayat 183 yang mewajibkan umat muslim untuk berpuasa, dan juga terdapat penjelasan ayat 184 yang memberikan pengecualian bagi orang yang sedang mengalami kesulitan, entah itu sakit atau dalam perjalanan, yang diperbolehkan untuk mereka tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Setelah masa Nabi Muhammad SAW, para ulama juga bersepakat bahwa orang yang sakit atau dalam perjalanan tidak diwajibkan berpuasa, karena ini mencerminkan bahwa Allah tidak membebani hambanya dengan kewajiban yang di luar kemampuan mereka. Dalam prinsip kias juga digunakan untuk membandingkan orang yang sakit atau dalam perjalanan dengan mereka yang tidak mampu berpuasa karena alasan lain, sehingga mereka juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa tetapi juga menggantinya di hari lain. Dalam praktiknya, jika seorang muslim mengalami sakit yang membuatnya tidak mampu berpuasa, ia dapat merujuk pada prinsip ini untuk mengambil keputusan. Misalnya jika seorang dokter menyarankan agar pasien tidak berpuasa karena kondisi kesehatan yang memburuk, maka pasien tersebut dapat mengikuti saran tersebut berdasarkan hukum yang telah ditetapkan melalui ijma dan qiyas. Demikian pula jika seorang sedang dalam perjalanan jauh, merasa kesulitan untuk berpuasa, ia juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tetapi juga menggantinya di hari lain. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.